Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'dah. Ya. Ayyatuhat talibat, kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah ya. Natabi' darsana usbu'al madhi. An al-maf'ulu bih. Ya, tentang maf'ul bihi. Bih. Kita lanjutkan ya. Wal maf'ulu bihi huwa man waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah orang yang dikenai pekerjaan fa'il, pekerjaan subjek. Fafil jumlatis sabiqah, dan pada kalimat sebelumnya, darasa Ahmadun nahwa, Ahmad belajar nahwu. Nalhadhu annal fi'la huwa darasa wa man qama bihi huwa Ahmad. Ya, fahuwa idzan fa'il. Wa waqa'a fi'lul fa'ili ala an-nahwi fa idzan huwa al-maf'ulu bihi. Ya. Fa fil jumlatis sabiqah, pada kalimat sebelumnya, ya, darasa Ahmadun nahwa, Ahmad belajar nahwu. Nalhadzu annal fi'la, ya, kita perhatikan bahwasanya fi'il kata kerja darasa wa man qama bihi huwa Ahmad, dan yang mengerjakan pekerjaan belajar itu adalah si Ahmad. Fahuwa idzan fa'il, maka kedudukan Ahmad adalah sebagai fa'il. Ya. Wa waqa'a fi'lul fa'ili ala an-nahwi fa idzan huwal maf'ul. Ya. Dan pekerjaan si subjek, ya, pekerjaan si subjek mengenai si an-nahwu, ya, pelajaran nahwu, fa idzan huwa al-maf'ul bih, maka pelajaran nahwu di sini kedudukannya adalah sebagai objek, ya. Darasa ini fa'il, ahmadunya fa'il, an-nahwa itu maf'ul bihi, ya. Darasa fi'il predikat, ahmadu fa'il atau subjek, an-nahwa itu maf'ul bihi atau objek, ya. Wa hakadza fil jumlati tsaniyah, ya, begitu juga pada contoh yang kedua. Fa fi'lu sholli, ya, maka kata kerja fi'il sholli, ya, kata kerja sholli yang artinya salatlah, waqa'a 'alal fardhah, terjadi pada fardhah, fahiya al-maf'ul bihi, maka kedudukan fardhah di sini adalah sebagai maf'ul bih, ya. Shallil fardhah, salatlah salat wajib, ya, salat 5 waktu, salat yang wajib, ya. Sholli di sini sudah ada fi'il dan fa'ilnya, ya, sudah ada predikat dan subjeknya, maka al-fardhah ini sebagai objeknya, ya, atau maf'ul bihi. Wa fil jumlatis tsalisah, nah, pada kalimat yang ketiga, apa kalimat yang ketiga? Yaqra'u Aliyun ad-du'a, Ali membaca doa. Ali membaca doa.
fi'il yaqra'u, ya, kata kerja yaqra'u waqa'a 'ala doa, ya, terjadi pada doa, fahuwa maf'ulun bihi, maka kedudukan doa adalah sebagai maf'ul bihi, ya. Ali membaca apa? Doa. Berarti doa ini yang dikenai pekerjaannya si Ali, ya. Ali membaca doa. Wa idza daqaqna fi harakatil maf'uli bihi najidu fil halati salasi kana mansuban bil fathah. Wa idza daqaqna, bila kita teliti fi harakatil maf'ul bihi, pada baris maf'ul bihi, najiduhu, maka kita akan mendapatinya fil halati salas, ya, maka kita akan mendapati 3 keadaan tersebut. Kana mansuban, barisnya itu mansub bil fathah, ya, barisnya mansub bil fathah, itu dia baris maf'ul bihi, ya. Nah, jadi kalian mencatatnya, ya, kalian catat judul, ya, kemudian kalian tulis contohnya. Darasa Ahmadu an-nahwa, barisnya yang jelas. Shallil fardhata fi waqtiha, salatlah wajib pada waktunya. Yaqra'u Aliyun ad-du'a, Ali membaca doa, ya. Kemudian nanti kalian lingkari barisnya. An-nahwa dilingkari, al-fardhata dilingkari, ad-du'a dilingkari, ya. Nah, kemudian baru kalian tulis ini khulasahnya, ya, kalian tulis khulasahnya. Al-maf'ulu bihi huwa man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah orang yang dikenai pekerjaan fa'il, ya, orang yang dikenai pekerjaan fa'il. Nah, baru kalian tulis ininya, khulasahnya tulis, kemudian terjemahkan, ya. Untuk apa ditulis? Agar kalian semakin paham, ya. Ya anak-anak, sekarang ini kita belajar bahasa Arab, ya, belajar nahwu. Nah, bahasa Arab merupakan ilmu syar'i. Jadi, ya, kalian belajar ini didoakan oleh para malaikat, ya. Apa didoakan oleh para malaikat? Nah, malaikat memintakan ampun untuk orang yang duduk dalam majelis ilmu sampai dia selesai, ya. Jadi dalam rangka kalian mendengarkan pelajaran ini, menyimak pelajaran ini, malaikat itu sedang mendoakan ampunan untuk kalian, ya. Maka semangatlah. Kemudian jangan lupa sebelum belajar membaca doa dan mintalah kepada Allah, ya Allah, pahamkanlah aku terhadap ilmu din ini, ya, ilmu agama ini, ya Allah, pahamkan aku terhadap ilmu agama ini, ya. Kenapa? Agar dimudahkan menuju ke surga, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, ya anak-anak. Jadi harus tetap semangat. Nah, saya nggak nyuruh kalian untuk mencatat semuanya, ya. Judul khulasah, contoh, judul kesimpulan, kemudian contohnya. Nah, nanti contohnya kalian terjemahkan, kemudian barisnya kalian lingkari, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Natabi' namadzij i'rabiyah. Namadzijun i'rabiyatun. Darasa Ahmadun nahwa. Ahmad belajar nahwu. Nah, sekarang kita i'rab, ya. Kita buat skema, kita tentukan keadaannya. Nah, kita tentukan kedudukannya. Darasa, apa dia darasa? Fi'il madhi. Barisnya apa dia? Barisnya mabni, tetap pada apa barisnya? Tetap pada fathah. Ini dia. Fi'lu madhin mabniyun 'alal fathi. Ya. 'Alal fathati adh-dhahirah 'ala akhirih. Mabni atas baris fathah yang nampak pada baris akhirnya. Fi'lu madhin mabniyun 'alal fathati adh-dhahirati 'ala akhirih. Ahmadu,
Ahmad. Sebagai apa dia? Fa'ilun marfu'un, ya, fa'il barisnya marfu', wa alamatu raf'ihi dhammatul zahirah, dan tanda baca rafa'nya dhammah zahirah. An-nahwa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah, ya, maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah, dan tanda baca nasabnya adalah fathah yang nampak, ya. Yaqra'u Aliyun ad-du'a. Oke, jadi darasa ini fi'il, Ahmadunya fa'ilun marfu'un, an-nahwanya maf'ulun bih mansubun, ya. Yaqra'u Aliyud du'a, Ali membaca doa, ya. Yaqra'u apa dia? Fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi, tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Ad-du'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah, ya. Maf'ul bihi mansub, ya, dan tanda wa alamatu nasbihi, tanda baca nasabnya adalah fathah. Al-khulasah, ringkasan. Apa pengertian maf'ulun bih? Ya, al-maf'ulun bihi huwa, maf'ul bihi adalah man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, ya. Maf'ul bihi adalah orang yang dikenai atasnya pekerjaan fa'il, ya. Apa barisnya? Maf'ul, al-maf'ul bihi mansubun, ya. Barisnya maf'ul itu selamanya mansub, al-maf'ul bihi mansubun. Kemudian yang ketiga, ba'dul af'ali la tahtaju ila maf'ulin bihi, ya, sebagian kata kerja tidak membutuhkan objek, ya. Wa ba'duhal akhar la yutimul makna bidunihi, dan sebagian lainnya, ya, sebagian fi'il lainnya tidak sempurna maknanya kecuali dengan maf'ul bihi, alias dia membutuhkan maf'ul. Jadi beberapa fi'il ada yang tidak membutuhkan objek, dan beberapa fi'il yang lain dia membutuhkan objek, ya. Contohnya udah kita sebutkan kemarin, ya. Nah, yang ini membutuhkan objek, ya, darasa Ahmad an-nahwa. Oke. Sudah. Nah, sudah selesai perjalanan kita tentang maf'ul bihi, tentang objek. Nah, gimana kira-kira anak-anak? Ya, sudah berlalu berapa pelajaran? Sekarang kita sudah pelajaran kelima, ya kan? Pelajaran kelima tentang maf'ul bihi. Kemarin pelajaran keempat tentang fa'il, tentang subjek. Sekarang pelajaran kelima tentang maf'ul bihi, tentang objek. Nah, objek sudah selesai, subjek dan objek sudah selesai. Kalau subjek apa barisnya anak-anak? Marfu', ya, marfu'nya dengan apa? Dhammah. Nah, kalau objek apa barisnya objek? Mansub. Mansubnya dengan apa? Fathah, ya. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Ingat itu barisnya, ya. Baris fa'il adalah marfu', ya, marfu'un bid dhammah. Maf'ulun bihi, objek, apa barisnya maf'ul bihi? Mansubun bil fathah, ya, mansub bil fathah pada pelajaran kali ini. Sudah? Sekarang kita lanjutkan pelajaran ke-6, ad-darsus sadisu, ya. Pelajaran ke-6 tentang apa ini anak-anak? Al-mubtada'u wal khobar, ya, mubtada dan khobar. Ya, ini dulu di kelas 8, kelas 9 udah, ya, mubtada dan khobar, ya. Mubtada itu apa pengertiannya? Ya, mubtada isim yang terletak di awal kalimat. Kalau khobar,
ya isim yang terletak setelahnya dan melengkapi makna mubtada, ya terletak setelah mubtada dan melengkapi makna mubtada. Oke, itu pendahuluannya. Sekarang kita lihat ya asyawahid, ini contoh ya. Allahu adilun, Allah itu maha adil, ya. Al-manakhu mu'tadilun, iklim itu normal ya, standar, stabil, cuacanya stabil, iklim atau cuaca iklim stabil. An-nidhamu jamilun, peraturannya itu bagus. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Al-qira'atu mufidatun, membaca itu bermanfaat, bacaan itu bermanfaat. Al-bahru haijun, lautan itu bergelombang, berombak. Lautan itu bergelombang ya, atau berombak. Oke. Ya, dibajah pengantarnya. Anak-anak, idza ta'ammalna fil jumalis sabiqah, ya kalau kita perhatikan kalimat sebelum ini, nalhadhu annaha tubtada'u bi asma, ya kita perhatikan bahwasanya kalimat-kalimat tadi itu diawali oleh isim, ya. Wa hadhil asma al-mawjudah fi bidayatil kalam hiya minal asma'il ma'arif, dan isim-isim yang ada di awal kalimat tadi, ya isim-isim yang ada di kalimat tadi minal asma'il ma'arif, merupakan isim-isim ma'rifah, ya. Isim ma'rifah, apa itu isim ma'rifah nak? Ini tanda ma'rifahnya ada alif lam, ya. Allahu ini ada alif lamnya, ini isim ma'rifah. Al-manakhu ini juga isim ma'rifah. Mengapa disebut isim ma'rifah? Karena ada alif lamnya. An-nidhamu ini juga isim ma'rifah. Apa lawan dari ma'rifah? Nakirah, ya, lawannya adalah ma'rifah, lawannya nakirah. Al-ilmu ini juga isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Al-qira'atu isim ma'rifah. Al-bahru juga isim ma'rifah. Wahia musammiyatun li umurin mutanawwi'ah, ya. Dan isim-isim tadi ya menyebutkan perkara-perkara yang bermacam-macam, ya. Isim-isim ma'rifah tadi menyebutkan perkara yang bermacam-macam. Wa qad dzukirat hadhil alfadu, dzukirat hadhil alfadu wa dzukira ba'daha asma'un nakirah, ya. Kata-kata yang tadi telah disebutkan, kemudian disebutkan setelahnya isim-isim nakirah. Setelah isim-isim ma'rifah tadi disebutlah isim-isim nakirah. Fiha nisbatu umurin lil asma'il ula, yang mana isim-isim nakirah ini ya berkaitan dengan isim-isim yang pertama, atau isim-isim nakirah ini menjelaskan tentang perkara isim-isim yang pertama. Ini isim-isim ma'rifah ini menjelaskan, isim-isim nakirah ini, ini isim nakirah. Adilun ini isim nakirah bertanwin, ciri-ciri nakirah itu dia bertanwin. Mu'tadilun, enggak ada alif lamnya, berarti dia nakirah. Jamilun ini nakirah. Nurun ini nakirah. Mufidatun nakirah. Haijun nakirah. Dan isim-isim nakirah ini ya nisbatun li umurin, berkaitan atau menjelaskan, dinisbatkan kepada isim-isim sebelumnya. Adil, maha adil tadi dikaitkan atau menjelaskan kata sebelumnya. Allah itu maha adil, ya. Wal ismul awwal fil jumlah, dan isim yang pertama pada kalimat tadi, pada kalimat di atas, yusamma mubtada, wal ismu tsani yusamma khobar. Dan isim yang pertama disebut mubtada, sedangkan isim yang kedua disebut khobar. Isim yang ini disebut mubtada dan yang ini disebut khobar, ya. Mubtada, yang ini khobar. Mubtada, ini khobar, ya. Mubtada, khobar. Isim yang pertama, mubtadanya ini dia isim ma'rifah, ya.
Sedangkan isim yang kedua ini isim nakirah dan dia sebagai khobar. Wal mubtada'u wal khobaru yashkalani jumlatan mufidatan. Mubtada dan khobar ini membentuk, mubtada dan khobar itu membentuk kalimat yang sempurna, ya. Keduanya ini membentuk kalimat sempurna, ya. Wa ya'til mubtada'u ma'rifah, ya. Dan terkadang mubtada itu dia bentuknya ma'rifah. Fi hinin ya'til khobar nakirah, ya. Dan khobarnya dia nakirah, ya. Kama wa annahu fil asasi ya'til mubtada'u fil bidayati wa ba'dahu khobar, ya. Sebagaimana memang pada dasarnya mubtada itu dia di awal, kemudian kata setelahnya disebut khobar, ya. Wa yakunul mubtada'u wal khobaru marfu'aini daiman. Nah, ya, mubtada dan khobar itu barisnya dia marfu' daiman, selamanya, ya. Mubtada dan khobar itu barisnya marfu' selamanya, ya. Oke. Contoh i'rab. Al-qira'atu mufidatun, ya. Al-qira'atu mufidatun. Barisnya al-qira'atu marfu', mufidatun marfu'. Sekarang i'rabnya gimana? Al-qira'atu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Mufidatun sebagai apa dia? Khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Jadi kalian tulis ya, di buku kalian catatnya kalimatnya diharokati. Di sini kalimatnya kan nggak berharokat. Nah, yang kalian catat di buku kalimatnya berharokat, ya. Tulis judulnya, kalimatnya diharokati, diterjemahkan, kemudian buat ringkasannya. Itu bentuk catatannya, ya, Nak. Jadi ringkas tapi kalian paham, ya. An-nizamu jamilun, peraturan itu bagus, peraturan itu baik, ya. An-nizamu, ya, mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah, ya. Mubtada marfu', tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Jamilun khobar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Al-manakhu mu'tadilun, iklim itu stabil. Al-manakhu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, mubtada marfu' dan tanda baca rafa'nya dhammah. Mu'tadilun khobar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sampailah kita pada al-khulasah, ringkasan, ya. Al-khulasah. Mubtada adalah ismun ma'rifatun ya'ti fi awwalil kalam wa yakunu marfu'an. Mubtada adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, ya. Wa yakunu marfu'an, dan barisnya adalah marfu'. Al-khobar, apa pengertian khobar? Ismun nakirah, isim nakirah ya'ti ba'dal mubtada liyukhbira anhu wa yutimmal ma'na wa yakunu marfu'an. Isim nakirah yang terletak setelah mubtada untuk menjelaskan keadaan si mubtada, menjelaskan mubtada, wa yutimmal ma'na, dan menyempurnakan atau melengkapi maknanya, wa yakunu marfu'an, serta barisnya juga marfu', ya. Oke, anak-anak. Jadi tulis judul, kemudian tulis kalimatnya, dibarisi dan diterjemahkan, tulis ringkasannya, kemudian diterjemahkan, ya, anak-anak. Itu tugasnya, ya, anak-anak. Dicatat, ya. Nah, sampai di sini, ya, tentang mubtada dan khobar. Apa barisnya mubtada dan khobar? Ya, barisnya mubtada barisnya marfu', khobar juga barisnya marfu', ya. Nah, sudah sampai sekarang ini. Nah, gimana anak-anak ustazah yang baru-baru
yang apa, bukan dari ulunuha. Gimana, bisa mengikuti kira-kira ya? Ini sudah apa ya, juhduki fit ta'allum birruki lil walidain, kesungguhanmu dalam belajar itu adalah bentuk baktimu kepada orang tua. Ya, pelan-pelan dipelajari nahunya, karena bahasa Arab, grammar ya kan, grammar bahasa Arab sama kita belajar bahasa Inggris ya, pelan-pelan karena dia pakai rumus. Nah, kalau nahu ini kan mengenai baris-barisnya ya. Nah, kenapa sudah bilang suruh terjemahkan? Untuk memperkaya kosakata kalian ya, biar bertambah kosakatanya, dibarisi kemudian diterjemahkan kalimatnya. Yang ini nggak usah ya nak ya, nah ini nggak usah, nah ini dibacanya ini nggak usah, yang sudah minta ini aja, kalimat ini ya, sudah minta judul, tulis judulnya, kemudian contoh kalimatnya dibarisi dan diterjemahkan, kemudian tulis ininya, khulasoh ringkasannya ditulis kemudian diterjemahkan ya. Jadi kesungguhan kalian dalam belajar itu adalah bentuk bakti kalian kepada orang tua ya. Mudah-mudahan dengan kalian sungguh-sungguh belajar, dengan kalian menjalankan tugas kalian sebagai seorang siswi ya, dari situ Allah menurunkan berkah kepada kalian, dan dengan berkah itu Allah memudahkan urusan orang tua kalian. Kenapa? Karena kalian masih dalam tanggungan orang tua kalian ya. Anak wanita itu ya ditanggung sama orang tua sampai dia menikah ya. Berbeda dengan anak laki-laki ya, memang khilaf ulama ya, perbedaan ulama ya. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwasanya anak laki-laki ketika dia sudah baligh ya, itu dia sudah dianjurkan untuk bekerja sendiri ya. Orang kalau untuk anak laki-laki ya, tapi ya sebagian besar ulama ya tetap nafkah anak laki-laki baik dia bila dia tidak memiliki penghasilan, maka tetap tanggung orang tua ya sampai. Cuma ada sebagian ulama yang anak laki-laki itu hanya ditanggung sampai dia baligh. Makanya pendidikan kita itu ya harus mendidik kita untuk berdikari mandiri ya, untuk laki-laki, berbeda dengan anak perempuan. Nah, kalian ya mudah-mudahan dengan kesungguhan kalian belajar ini dipelajari pelan-pelan ya, nahunya ini pelan-pelan dipahami. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memudahkan urusan orang tua kalian ya kan. Nah, itu dia, kita bertawasul dengan amal soleh ya. Belajar ilmu syar'i termasuk amal soleh iya kan. Jadi gitu ya nak ya. Nah, di awal belajar, ya Allah jangan lupa ya Allah mudahkan aku, tolonglah aku dalam memahami pelajaran ini. Nah ya, semoga dengan begitu ya, kalau pelan-pelan insya Allah lama-lama akan Allah pahamkan kalau kita ikhlas belajarnya ya. Nah, sudah habis waktu kita ya. Nah, oke. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau ingin ditanyakan japri ustazah ya, jangan segan-segan. Insya Allah akan ustazah tanggapi, akan ustazah jawab ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang mufrad, musanna dan jamak ya. Mufrad, musanna dan jamak. Apa itu mufrad? Nah, gimana membentuknya? Membentuk isim musanna, gimana membentuk jamak? Ya. Oke, syukran ala husni timamikun iya ya. Terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa ya anak-anak, tadi pesan ustazah apa nak? Dicatat. Gimana cara mencatatnya? Gimana tadi? Nah, judulnya, kemudian kalimatnya ditulis, dibarisi dan diterjemahkan. Lalu lompat ke khulasoh, tulis khulasohnya ya. Ditulis kemudian diterjemahkan, cekrek, fotokan, kirim ke ustazah. Oke ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.